yang sudah adik-adik sering saya sampaikan ketika ada peralihan mau ngajar dari kelas 1 ke kelas 2 kan kemarin, saya coba dudukkan adik-adik, kemudian adik-adik menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya kan, baru saya berikan penjelasan supaya ada menjadi penguatan, supaya jangan nanti kalau tidak ada keluhan saja ada tetapi tidak ada penguatan, nanti adik-adik ragu, ternyata saya salah masuk jadi guru ini, kecewa, tidak percaya diri jadinya gitu. Tetapi paling tidak sekarang adik-adik yang sekian bulan ini di sini, kalau saya melihatnya kalian bersyukur punya siswa yang mungkin jauh dari harapannya, yang manut ya, karena karakter itu kan tidak apa namanya, tidak satu posisi anak yang manut saja, kan ada yang anak yang apa namanya hiper nakal ya, ada yang nakalnya ya hiperaktif dan sebagainya kan, di mana-mana saya kira pasti itu ada, tetapi ambil itulah sebagai tantangan profesi kita, dan di situ yang harus adik-adik lakukan adalah melatih emosi, mengendalikan diri, jangan gitu ya. Jadi kalau kita ikuti emosi, mau marah saja, mau marah saja. Nah disitulah kita harus belajar mengendalikan emosi. Apalagi kemarin sempat PGRI itu diancam pidana kalau sampai melanggar HAM ya. Gimana kabarnya hari ini kelas 5? Alhamdulillah sehat selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Ya. Siap belajar? Siap. Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5A semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak semua, di sini kita akan belajar mengenai apa namanya? Kalor atau panas. Kalian tahu? Tahu. Tahu. Pernah berjalan di bawah terik matahari? Pernah. Apa dong yang kalian rasain? Panas. Panas yang kalian rasakan itu adalah contoh dari kalor. Oke? Oke. Perubahan kalor terhadap benda. Perubahan kalor terhadap benda. Jadi perubahan kalor terhadap benda itu ada dua kemungkinan. Bertambahnya ukuran atau volume dan berkurangnya ukuran. Ada yang namanya penyusutan dan pemuaian. Pemuaian itu adalah bertambahnya volume atau massa suatu benda. Kalau penyusutan itu apa? Makin berkurang. Makin berkurang. Contohnya kakak bakalan jelasin biar kalian tahu ya. Kakak bakalan. Kalian tahu ini apa? Tahu. Apa? Tiang listrik. Tiang listrik pada malam pagi hari dan malam hari. Apa perbedaannya? Coba lihat baik-baik apa perbedaannya. Apa perbedaannya di malam hari dan di siang hari? Kalau ada cerah ada malam. Apa? Kalau malam gelap. Ya. Oke. Kalian perhatikan kabel. Kabelnya. Kabel di malam hari itu lurus, Ya. tidak melengkung atau tidak panjang ya. Kalau siang hari itu panjang, kalau malam hari itu dia lurus kayak tegak gitu ya. Ya. Kenapa? Itu terjadi karena kalau di malam hari, kalau di siang hari itu kalornya itu menerima panas. Jadi apa namanya? Kabelnya ini bakalan memanjang atau terjadi yang namanya pemuaian. Bertambah volumenya dia kalau di siang hari kabelan ini.
memancar. Yang lebih jelas mau? Mau ya? Satu orang atau dua orang? Satu orang dulu, nanti bergantian gitu. Maju, tapi saya maju. Dipraktekkan oleh Hafiz. Ayo Hafiz, pegang sendoknya. Panasin sendoknya di atas HP. Konduksi, oke? Ingat, konduksi yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Panasin. Kita tunggu ya, panas. Kita taruh mentega. Amanda itu. Iya, mereknya Amanda. Menteganya langsung meleleh kan? Dua orang maju ke depan. Saya. Yahya sama Izal. Izal. Ayo, apa yang terjadi sama menteganya? Meleleh. Kenapa meleleh? Karena ada tahan panas. Oke, jadi cukup ya Hafiz. Kakak jelasin sedikit. Boleh dimatiin ya? Oke. Duduk ya, duduk. Yahya sama Gizal udah lihat kalau menteganya meleleh. Duduk, kakak jelasin. Apa itu konduksi? Konduksi sendok kan? Sendok kan? Nah, sendoknya tidak berubah, tapi yang berubah itu adalah panasnya api yang ada di sendok ini memanas ketika dipanasin ditaruh mentega di benda yang panas, di sendok yang panas, maka dia akan meleleh. Oke? Ngerti? Dan contohnya juga apa? Contoh konduksi itu ketika kita memanaskan sendok, pasti ujungnya bakalan panas juga kalau di api yang besar. Oke? Oke, itu contoh konduksi. Adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Contohnya, memasak air. Kenapa air bisa mendidih? Karena ada api. Nah, di situ tuh terjadi perpindahan panas secara konveksi. Oke? Yang nggak kebagian, lihat ke depan. Lihat ke depan. Perpindahan panas secara konveksi itu bagaimana? Nah, ini kan api. Ketika air dididihkan, maka bagian bawah dulu yang akan panas. Yang bagian atas enggak kan? Kalau kita masak air, pasti yang bagian bawah dulu yang terasa panas. Jadi, yang di bawah ini akan mengalir ke atas. Airnya akan ke atas sehingga timbul gelembung-gelembung kalau kita masak air, ya? Nah, itu adalah air yang di bawah. Dia itu mengalir ke atas. Air yang di atas mengalir ke bawah. Oke? Nah, tadi pengertiannya apa? Konveksi itu adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Jadi airnya itu ngikut dia. Oke? Oke, ngerti? Paham? Tepuk semangat. Ya, radiasi. Kakak nggak bawain contoh, tapi kalian pasti udah tahu. Radiasi itu apa? Pancaran. Kalau kalian bakar kayu banyak, terus kalian di dekatnya, kalian panas apa enggak? Panas. Itu pancaran tanpa adanya zat perantara. Kalau radiasi, kayak misalnya kalian berjalan di bawah terik matahari itu langsung terasa panas, itu tanpa ada zat perantara. Itu radiasi namanya.